Tema share firman hari ini adalah hidup untuk melayani. Katakan hidup untuk melayani. Nah, saya akan memulai share firman ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah perbedaan antara hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup? Kata-katanya sama aja, ada 3 kata, cuma dibolak-balik. But ini sangat berbeda artinya teman-teman semua. Hidup untuk melayani maknanya teman-teman menjadikan pelayanan sebagai tujuan hidup. Jadi kalian dan saya dilahirkan boleh hidup di dunia ini dengan sebuah tujuan, yaitu melayani. Makanya hidup kita untuk melayani. Berbeda dengan melayani untuk hidup. Artinya kita melayani untuk kita hidup. Artinya apa? Maknanya menjadikan pelayanan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan. Kita melayani apa yang kita dapat. Untuk kita melayani apa yang kita receive dari hal itu teman-teman semua. Sebagai contoh teman-teman semua supaya lebih konkret, lebih gampang dimengerti, teman-teman di sini udah ada yang nonton The Last Supper, film? Boleh saya lihat tangan-tangannya yang di rumah juga boleh tunjuk tangan kalau sudah nonton? Oh beberapa, oke. It is a great movie teman-teman. Ya, dan itu benar-benar film di mana waktu saya datang gitu ya, nonton sama istri gitu kan. Pada waktu itu sama teman gereja juga gitu. Di sini ada kena Ardi Kathleen kan, nah kita berempat kita nonton, karena Ardi Kathleen di yang lalu pernah datang ya, untuk kesaksian, kita nonton berempat. Dan di ruangan itu banyak yang nangis teman-teman, betul nggak? Jarang kan di bioskop nangis-nangisan teman-teman. Ya kebanyakan nangis nonton film drama Korea. Ya tapi hari itu kita nangis semua karena apa? Wow, penderitaan Tuhan begitu luar biasa untuk saudara dan saya. Betul teman-teman semua? Nah di film itu teman-teman ada 2 perspektif yang teman-teman akan lihat. Bagaimana perspektif dari murid Yesus yang pertama adalah Petrus. Dan murid yang kedua adalah Yudas. Itu benar dibandingkan tuh teman-teman. Bagaimana hidup Petrus dan bagaimana hidup Yudas. Apa akhirnya yang Petrus alami dan apa akhirnya yang Yudas alami. Nah melayani, hidup untuk melayani teman-teman sangat identik dari apa yang Petrus alami. Nah gue mau tanya teman-teman semua, apakah hidup Petrus sempurna? Tidak teman-teman. Tuhan bilang, kamu akan menyangkal sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus bilang, enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin. Tapi kenyataannya, Petrus menyangkal Tuhan. Sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Waktu Petrus mendengar ayam berkokok, dia hancur hati. Dia telah menyangkal Tuhan. Dia telah mengkhianati Tuhan. Tapi apakah sampai di situ berhenti? No. Kita tahu kelanjutan ceritanya. Bahwa Petrus bertobat. Dia menyesal dan akhirnya Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa dan pelayanannya itu sangat luar biasa, berdampak, banyak orang diselamatkan. Dan kita tahu akhir dari hidup Petrus, dia mati bagi Tuhan. Amin. Sedangkan sebaliknya, melayani untuk hidup. Kita ambil contoh Yudas teman-teman semua. Yudas adalah pelayan yang aktif. Loh dia ada loh sama murid-murid, betul bersama dengan itu, betul ada? Yes, setiap hari bersama-sama dengan mereka hidup bersama, melayani bersama. Tetapi teman-teman semua, hatinya tidak melayani Tuhan. Tetapi melayani dagingnya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia mencuri uang kas, dia menjual Yesus dengan harga 30 keping. Nah, saudara sekalian, teman-teman semua, ini perbedaan. Artinya apa kita belajar? Untuk menunjukkan
bahwa orang yang hidup untuk melayani bukan berarti hidupnya harus sempurna. Betul gak teman-teman? Kak, Jeff, gue gak bisa melayani. Gue gak deh, kayaknya gue gak layak guys. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita semua. Sehingga dari orang yang kita dari kita yang gak layak, tapi Tuhan layakkan setiap kita untuk kita bisa menjadi hambanya. Amin. Nah disitulah teman-teman perbedaannya teman-teman. Menunjukkan bahwa untuk hidup melayani gak harus sempurna. Tapi kita harus kembali kepada kasih itu. Sedangkan orang yang melayani untuk hidup, ya ia tetap berada dalam pelayanan. Mungkin setiap hari Minggu pelayanan. Ya mungkin jangan-jangan ada di panggung ini mungkin. Ataupun di bawah sana. Tapi hatinya gak melayani Tuhan. Ada agenda pribadi di dalamnya. Ada maksud dan tujuan yang pribadi. Entah itu status, entah itu haus pujian. Wah hari ini rasanya kalau setiap kali pelayanan hari Minggu teman-teman pengennya tuh dipuji rasanya. Pengennya tuh dibilang hebat. Ya, pengennya itu dibilang luar biasa teman-teman semua. Nah itulah perbedaan antara hidup untuk melayani dan melayani untuk hidup. Dan gue sama-sama mau belajar, kita semua belajar. Supaya jangan hidup kita ada melayani untuk kita hidup teman-teman. Tapi kita harus hidup untuk melayani. Nah Roma pasal 12, boleh next? Kita baca sama-sama ya, ayat yang pertama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kepada Allah itu adalah apa? Ibadah yang sejati guys. Ibadah. Apakah ibadah itu hanya terjadi di hari Minggu? Jam 13.30 sampai jam 15.00? Apakah ibadah itu adalah sifatnya itu harus ada panggung, harus ada pemain musik, harus ada WL, harus ada pengkhotbah, teman-teman, harus ada usher, harus ada bangku di sini, teman-teman. Artinya itu baru kita ibadah. No, teman-teman, Roma 12 ini, teman-teman, mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah waktu kita mempersembahkan kehidupan kita yang kudus dan yang berkenan. Artinya apa? Ibadah sejati is not talk about hari Minggu doang, teman-teman. Ini adalah ibadah, yes. Tapi ibadah bisa kita lakukan in our daily life. Dalam keseharian kita, katakan keseharian. Waktu lu di rumah, waktu lu lagi di kerja, waktu lu lagi sama keluarga, waktu lagi ada sama suami, istri, dan pasangan. Kita bisa beribadah karena apa? Ibadah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, teman-teman. Tapi kehidupan kita yang kudus dan yang berkenan. Katakan amin. Maka dari teman-teman, sama hal dengan melayani. Apakah melayani hanya ada di ibadah? Kalau melayani hanya di ibadah ya udah cuma hari Minggu. No, karena ibadah itu ada dalam keseharian kita. Artinya melayani pun juga bisa dalam keseharian. Setiap hari kita bisa melayani teman-teman. Melayani itu nggak terbatas dengan panggung ini teman-teman dan apapun yang ada. Bicara tentang kehidupan kita, gaya hidup kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita bisa melayani. Dan setiap tempat bisa menjadi tempat atau panggung untuk kita melayani. Nggak butuh panggung ini teman-teman. Dimanapun kita bisa melayani. Oh ini kita pencet ya. Oh nggak bisa. Pelayanan lebih dari sekedar aktivitas gereja. Pelayanan adalah gaya hidup. Melayani nggak bisa dipisahkan dari gaya hidup teman-teman. Melayani adalah our daily life. Contoh teman-teman, COVID-19 yang kita rasakan di tahun 2020, yang namanya COVID-19, tapi dirasakannya di 2020, kurang lebih bulan Maret. Ya, di bulan Maret kita rasakan, ya pasti gereja ini pun juga mengalaminya. Kita nggak bisa ibadah secara onsite, betul? Mungkin cikal bakal online ini, nggak tahu. Kalau di gereja kami, ya cikal bakal akhirnya online, ya karena COVID itu. Karena kita nggak bisa, ketemuan secara fisik. Bahkan ya
para preacher harus merekam diri sendiri. Ada pakai handphone, betul nggak? Wah sangat minim teman-teman, nggak secanggih sekarang. Dengan apa yang ada pokoknya by WA dikirim, bener kan? Belum ada YouTube channel mungkin. Bagaimana caranya supaya bisa apa? Ibadah katanya. Lalu pertanyaan yang sering saya tanyakan atau sering diskusi dengan teman-teman saya atau ditanyakan kepada orang lain, berarti lu gak pelayanan dong? Kan gerejanya tutup, balik ke rumah, online. Berarti dulu lu asyar, sekarang lu gak pelayanan dong? Guys, pelayanan tidak dibatasi oleh tempat. Kasihan banget kalau misalnya pelayanan hanya karena menunggu hari Minggu teman-teman. Betul? Pelayanan kita bisa lakukan dalam keseharian kita dengan cara apa teman-teman? Contohnya, ya, contohnya itu adalah menjadi teladan di tempat kerja. Di sini pasti sudah banyak yang kerja. Bagaimana cara kita bisa melayani di tempat kerja? Punya integritas. Waktu kita ketemu suatu masalah, berintegritas enggak? Yang kedua apa? Menolong orang lain. Sederhana teman-teman. Saya rasa semua di sini bisa menolong, betul? Ada yang gak bisa nyanyi, tapi bisa nolong orang lain kan, bener kan? Suara saya juga gak bagus-bagus amat, pas-pasan, ya kan? Tapi untuk menolong orang lain, gak butuh suara bagus kan? Gak ada kan yang menolong orang lain dengan suara yang, suara 3, suara 4, suara 5, gak butuh kan? Enggak teman-teman. Melayani itu menolong orang lain gak butuh, harus suara yang merdu teman-teman. Kita bisa lakukan semuanya. Yang ketiga apa? Menunjukkan perhatian kepada keluarga. Kalau orang tua lagi ada problem, kalau saudara lagi kesulitan, ayo pay attention. Simple teman-teman. Pay attention itu hanya dengan cara apa? Taruh gadgetmu waktu makan. Betul? Waktu ada orang yang bicara, taruh gadgetmu. Mulai perhatiin apa yang dia sharingkan. Itulah pelayanan kita di rumah teman-teman. Apalagi contohnya? Sebentar. Memberi waktu dan perhatian kepada orang yang mungkin membutuhkan. Kalian punya namanya live, betul? Ya, ada live di sini. Siapa yang udah ikut live? Boleh angkat tangannya? Suaranya yang lebih kencang dong yang udah ikut live. Yes. Nah di live itu apa sih? Itulah kesempatan kita kasih waktu dan perhatian, betul? Ya. Besok waktu lagi live, cari Caca. Gue bilang, Ci, gue mau sharing 2 jam. Lu siapin waktu buat gue 2 jam ya. Gitu ya. Gue yakin pasti Caca kasih waktu kan, Cak? Ketawa dia. Ya artinya apa? Di situ tempat di mana kita bisa saling memberikan perhatian. Itulah pelayanan teman-teman. Enggak sulit, hanya modalnya waktu dan telinga. Modal itu doang teman-teman. Itu pelayanan. Banyak hal yang kita bisa melayani teman-teman dimanapun dalam keseharian kita. Enggak butuh teman-teman skill yang harus luar biasa baru kita bisa melayani. Dengan apa yang kalian punya, kalian bisa melayani kok. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman, kalau boleh sharing, pelayanan saya hari-hari ini, dulu saya seorang pemain drum. Kalian tahu nggak? Nggak tahu ya? Caca nggak tahu ya? Gue bisa main drum ya? Bagus lah, jangan tahu ya. Karena juga nggak jago-jago amat, nggak bisa banget gitu ya. Dulu gue juga seorang worship leader loh. Semenjak ada Cikiti, akhirnya udah gak lagi gitu ya. Suara dia lebih bagus. Tapi dulu worship leader, nyanyi teman-teman. Ya, dulu ada kegerakan namanya GC Shout. Ya, di sana juga pelayanan worship leader. Walaupun suara juga gak bagus-bagus amat gitu ya. Pede aja, nyanyi aja pokoknya gitu ya. Tapi hari-hari ini tadi saya waktu lagi makan siang ngobrol sama Pastor David, Om David dan juga Pastor Kak Wendy. Saya bilang, Om David, pelayanan saya hari-hari ini itu adalah hanya luangin waktu dan tempat. Kami berdua suami istri, teman-teman kerjaan ya. Kalau Senin nih, misalnya kalau saya di kantor, kalau gue lagi di kantor, dia tanya, oke, Jeff, minggu ini mau ketemu siapa? Dia udah kayak PA gitu ya. Kita batasin ketemu sama anak mentor kita, satu minggu itu sekitar 2-3 ya. Betul ya? 2 lah. 2-3, maksimal 3. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu bukan sebetulnya yang di sini. Yang di sini hanya sebagian kecil teman-teman. Kalau kita cuma pelayanan 1 minggu 2 jam doang, bahkan 1,5 jam gitu ya. Bahkan cuma 30 menit katanya tadi di belakang, kau jangan lupa ya 30 menit khotbah, 10 menit nyanyi. Oke siap gue bilang. Cuma 30 menit, apakah selebihnya 24 jam dikali 7, dikurang 30, gue gak tahu itu berapa menit.
artinya kita gak pelayanan. No. Pelayanan itu adalah gaya hidupmu. Every day, every second teman-teman. Amin. Nah itulah arti melayani. So teman-teman, kita semua seharusnya bisa melayani. Dengan apa? Dengan hal-hal yang sederhana. Kita kasih waktu, kita kasih perhatian, kita kasih apa lagi? Kasih jadi teladan, menolong orang lain dan sebagainya. Nah teman-teman semua, Kolose pasal 3 ayat 23. Oh ya udah dibantu, terima kasih tim media. Karena gak biasa pakai ini soalnya sejujurnya gitu ya. Jadi tadi gue taruh terus di sini ya. Maaf ya teman-teman media, terima kasih banyak sudah dibantu loh. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Yuk sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus apa? Adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bilang ke kanannya, lu hambanya loh, lu hamba Tuhan loh. Dengar kata hamba Tuhan, berat banget rasanya ya. Loh sampai Dendi gini loh. Dengar kata hamba Tuhan, waduh kayaknya bukan gua banget tuh. Kalau hamba Tuhan mah kayaknya ini Kak Wendy nih, Pastor Wendy gitu ya, yang bisa berkhotbah. Khotbahnya bisa 2 hari 2 malam. Enggak teman-teman, firman mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu siapa? Hambanya. Kita semua adalah hamba Tuhan yang mendedikasikan hidup kita kepada Tuhannya, yaitu Kristus teman-teman. So status kita teman-teman, yang tadinya adalah hamba dosa, kita terikat kepada manusia lama kita. Waktu Tuhan Yesus, waktu di kayu salib kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka hidup kita berubah 180 derajat dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan, teman-teman. Seorang hamba punya tugas, yaitu melayani tuannya. Betul? Seorang hamba punya tugas bagaimana dia bisa melakukan apa yang tuannya mau. Betul? Apa yang Tuhannya kerjakan itulah tugas seorang hamba teman-teman. Dan itulah tugas kita semua. Dari ayat ini kita belajar Paulus menasehatkan kita semua untuk menganggap apapun, segala sesuatu yang kita lakukan. Entah itu di sini ada yang jadi seorang suami, ada yang sudah menikah sudah ada tadi ya katanya suami, maupun jadi istri, maupun jadi orang tua, maupun jadi anak, maupun jadi karyawan, maupun jadi mahasiswi, mahasiswa, mau jadi murid, whatever itu, kalian kerjakan segenap hatimu untuk Tuhan. Itulah seorang hamba. Apapun yang kita lakukan fokusnya adalah untuk Tuhan. Dan waktu kita melayani Tuhan, maka dikatakan bahwa kita akan menerima bagian dan kita diberi upah. Itu bicara tentang blessing. Teman-teman ngerti maksudnya? So jangan hanya, oke deh gue mau pelayanan supaya gue diberkati. No. Tujuan kita hanya menyenangkan Tuhan kita. Tujuan kita hanya melayani Tuhan kita. Tujuan kita hanya mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Upah itu akan dengan sendiri datang berkat itu. Amin. So baik lagi. Jangan melayani untuk hidup. Tapi hidup untuk melayani. Yang mengerti katakan amin. Ada 3 hal teman-teman yang dapat kita pelajari dari pelayanan Rasul Paulus. Hari ini ada 1 ayat yang akan dibagikan. Karena menurut saya ini powerful banget. Bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kisah para Rasul 26 ayat 16. Kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Dari ayat ini teman-teman akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, satu persatu ya. Bagian yang pertama, aku menampakkan diri kepadamu. Yesus menampakkan diri kepada Paulus, teman-teman. Artinya apa?
perjumpaan pribadi dengan Yesus, itulah yang menjadi awal dari pelayanan Paulus, teman-teman semua. Karena kita tahu bahwa Paulus mempunyai tujuan untuk membunuh orang-orang percaya. Tapi karena perjumpaan Paulus dengan Yesus waktu dalam perjalanan ke kota Damsyik, ada Tuhan menyatakan dirinya, dikatakan, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Di situ perjumpaan pertama Paulus dengan Yesus. Dan pada waktu itu cahaya begitu terang menyinari Paulus sampai akhirnya dia nggak bisa lihat, teman-teman. Dan dia buta, teman-teman semua. Tapi karena peristiwa itu, hidup Paulus berubah dari yang tadinya memburu orang-orang Kristen. Dia sangat membenci orang-orang Kristen. Pengikut Kristus pada waktu itu. Menjadi pelayan Tuhan. Orang yang melayani Kristus. Makanya teman-teman semua, boleh next? Kita belajar perjumpaan pribadi dengan Kristus. Itulah yang mengubah Saulus menjadi Paulus, teman-teman. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman, dalam perjalanan Saulus menjadi Paulus, teman-teman. Waktu akhirnya Saulus pada waktu itu dia nggak bisa lihat. Ada seorang murid Tuhan yang namanya Ananias. Ini mendadak, teman-teman, kita buka sama-sama yuk. Kisah Para Rasul 9. Boleh dibantu nggak ayat firman Tuhannya? Karena saya mau selipin satu firman ini. Kisah Para Rasul 9. Ayat yang ke 10. Bisa dibantu? Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10. Bisa dibantu tim media? Ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Oke, ya. Kalau teman-teman lihatin aja, karena ini nggak terlalu banyak, tulisan kecil, saya bacakan, tapi teman-teman baca di sini ya. Kisah Para Rasul 9 ayat ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ayat 13, lanjut. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberikan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Teman-teman, dalam proses perjumpaan Saulus dengan Tuhan, ada seorang pribadi yang namanya Ananias. Nah ini tadi aku gak sharingkan nih di ibadah yang pertama. Tapi aku mau selipin hal yang ini supaya lebih tajam lagi mengenai melayani ini. Ada seorang nama Ananias yang menerima perintah dari Tuhan untuk datang melayani siapa? Saulus. Pertanyaannya, kira-kira sebetulnya bisa gak sih Tuhan sembuhkan Saulus tanpa Ananias? Bisa. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan minta Ananias untuk datang ke Saulus pada waktu itu? Butuh sosok pribadi untuk datang kepada Saulus dan melayaninya. Sehingga kita tahu bahwa Saulus itu akhirnya sembuh. Karena apa? Karena Tuhan mau mengajar. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi
melayani. Seorang Saulus sebelum dia melayani, dia dilayani dulu oleh Ananias. Ada seorang pribadi murid Tuhan yang datang khusus kepada Saulus. Dan akhirnya kita tahu Saulus dilayani dan dia bisa melihat kembali. Artinya apa teman-teman? Seorang Saulus bisa menjadi pelayan yang luar biasa. Dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia pernah ngerasa juga dilayani oleh seorang teman-teman semua. Dan Ananias itu adalah manusia itu kita semua teman-teman. Amin. Seberapa banyak Tuhan taruh dalam hatimu hari ini. Ayo layani dia. Tapi kita denial. Aduh enggak lah Tuhan. Sama kayak Ananias pertama-tama. Tuhan enggak salah. Gue suruh layanin si Saulus. Dia itu datang dengan kuasa penuh daripada imamnya untuk membunuh orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya dengan namamu pada waktu itu. Enggak salah. Iya kata Tuhan. Datang. Seberapa banyak yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ayo layani keluargamu. Ayo layani temanmu di sekolah. Ayo layani orang-orang yang di kantor. Ini baik orang yang bekerja. Ayo layani pasanganmu. Suami istri. Ayo layani anak-anakmu. Anak-anak ayo layani orang tuamu. Amin. Sebelum Saulus menjadi Paulus. Ingat ada Ananias. Tuhan kirim Ananias. Dan Tuhan kirim lu semua. Untuk bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Amin. Amin. Nah itulah bagian kita teman-teman semua. Nah makanya yang pertama teman-teman. Poin yang pertama adalah. Dari hal tadi semua. Yang pertama. To become a true servant. Begins with a life transformed by God. Untuk menjadi pelayan yang sejati. Dimulai dengan kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita mau menjadi pelayannya Tuhan, dimulai dari kehidupan yang diubahkan. Mungkin awal-awal kita dilayani, it's okay. Tapi jangan terus maunya dilayani, kita pun harus melayani sesama kita. Yang mungkin katakan amin. Nah bagian yang kedua, waktunya tinggal 8 menit. Bagian yang kedua, untuk menetapkan engkau menjadi pelayan. Menjadi seorang pelayan bukan pilihan buat Paulus. Dikatakan bahwa Tuhan yang menetapkan Paulus menjadi pelayan, teman-teman. Kisah 9 ayat 15 sampai 16 mengatakan dalam terjemahan yang sederhana Indonesianya, teman-teman. Kata Tuhan kepadanya, kepada Ananias tadi, pergilah karena aku sudah memilih dia menjadi hambaku. Tuhan yang pilih Paulus sendiri untuk jadi hambanya. Supaya apa? Dia memberitakan tentang aku kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Kepada raja-raja, juga kepada orang Yahudi. Tuhan pilih Paulus menjadi hambanya untuk memberitakan kebenaran tentang Kristus. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia alami karena melayani aku. Teman-teman semua, pelayanan itu tidak mudah. Seperti apa yang disampaikan, banyak penderitaan yang akan dialami. Pelayanan Paulus dipenuhi dengan penderitaan. Seperti apa teman-teman? Dianiaya, dicambuk, dilempari batu, dimasukin dalam penjara teman-teman, dan banyak hal. Tapi penderitaan Paulus adalah salah satu contoh yang paling kuat tentang kesetiaan dan komitmen. Karena kita tahu ujung dari pelayanan Paulus, dia mati untuk Kristus, teman-teman semua. Pelayanan sungguh luar biasa, teman-teman semua. Pelayanan sejati bukan dilakukan karena itu mudah atau menyenangkan. Tetapi karena ada calling atau panggilan. Untuk setiap kita bisa memberi, membantu, dan setia dalam peran yang diambil. Dan apapun tantangannya teman-teman semua. Teman-teman, melayani Tuhan itu memang tidak mudah. Pasti banyak pengorbanan yang diberikan. Waktu kita mungkin tadi ngobrol sama Om David juga di waktu itu pasti kita harus berikan, tenaga harus kita berikan, banyak pengorbanan yang kita berikan teman-teman. Bahkan ada yang mungkin mengalami penderitaan. Ketika teman-teman melayani, akhirnya ada orang-orang yang meninggalkan teman-teman mungkin. Saya pelayanan dari
umur 11-12 tahun. Dan sekarang kurang lebih udah sekitar 35 tahun sampai 36, kurang lebih seperti sudah mau 24 tahun teman-teman melayani. Kalau bisa dibilang bahasa anak mudanya, wah lu gak ngerasain nikmatnya dunia ya masih muda ya. Karena apa? Harus kehilangan itu teman-teman secara mungkin asiknya anak-anak muda di luar sana. Mungkin yang nyoba ini, nyoba itu. Tapi gue gak pernah menyesali hal itu teman-teman semua. Amin. Karena apa? Karena waktu gue pikir-pikir, pelayanan gue ini teman-teman dari umur 11 tahun teman-teman sampai sekarang. Ya, gue merasa bahwa gak apa-apa. Masa muda gue semua gue berikan kepada Tuhan. Tapi ada dampak yang orang lain rasakan ketika gue menginvestasikan semua hidup gue untuk Tuhan. Gue banyak melihat anak-anak muda itu bertobat. Gue banyak melihat anak-anak muda dipulihkan. Dan itu sangat-sangat berarti buat gue. Gue bilang sama Om David di belakang, Om, ketika melihat seseorang itu dipulihkan, itu rasanya benar-benar luar biasa tuh. Wah kepuasan itu wow luar biasa teman-teman. Tapi pernah ngalamin hal itu enggak? Gue sangat ngalamin teman-teman semua. Gue sangat mengalami secara pribadi. Karena Jeffrey ini adalah seorang yang pertama kali dibaptis di dalam keluarga. Pada waktu itu teman-teman Jeffrey dibaptis di antara orang tua sampai orang tua. Gue juga nanya, Jeff kamu yakin? Ya aku yakin. Dan teman-teman tahu waktu pertama kali masih 12 tahun. Setelah itu teman-teman kami sekeluarga melayani Tuhan bersama-sama teman-teman semua. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena apa? Karena Jeffrey belajar untuk melayani keluarganya teman-teman. Dari apa? Perilaku Jeffrey. Jadi contoh di keluarga. Amin. Kita teman-teman melayani teman-teman. Jeffrey gak pernah buka Alkitab. Ke orang tua, Mami, nih aku bacain Alkitab ya, firman Tuhan ya. Nih ayatnya nih, Mami harus bertobat. Gak pernah teman-teman. Tapi dari tindakan yang Jeffrey lakukan setiap hari, itulah pelayanan Jeffrey teman-teman. Sehingga satu keluarga kami diselamatkan teman-teman semua. Itulah hidup untuk melayani. Next. Yang kedua, to serve is not a matter of choice or comfort, but a long life commitment. Ini poin yang kedua teman-teman. Melayani bukan tentang pilihan atau kenyamanan. Mungkin gak nyaman, tapi tentang komitmen seumur hidup. Waktu kita komitmen, Tuhan sudah pilih kita dan kita merespon, yes, aku mau Tuhan. Aku mau menjadi pelayanmu. Ambil komitmen sampai semua hidup, long life. Gak bilang seperti ini, Kak Wendy, Pastor Wendy, aku mau pelayanan, tapi 3 bulan aja Kak Wendy. Karena aku lagi kosongnya 3 bulan. Enggak gitu pelayanan teman-teman. Seumur hidup. Sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Itulah pelayanan kita. Yang ketiga, bagian ketiga yang terakhir. Dan menjadi saksi tentang segala sesuatu yang kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Pelayanan Paulus itu berpusat pada Kristus, bukan dirinya. Pelayanan Paulus itu bicara tentang Kristus yang hidup dan bekerja melalui dirinya. Paulus gak pernah menjadikan dirinya sebagai pusat perhatian, teman-teman. Ia bahkan menyebut dirinya hamba Kristus, yang paling hina dari semua rasul, yang paling kecil di antara segala orang kudus. Dia merasa bahwa, wah kayaknya aku gak ngerasa nih layak. Tapi Tuhan yang layakkan sehingga aku bisa berdiri sini untuk melayani teman-teman semua. Saudara-saudara sekalian pada waktu itu. Di Roma, di Korintus, di Efesus. Paulus gak pernah bilang karena hebat dan kuatnya seorang Paulus. Tapi siapa yang di dalam hidupnya Paulus, itu yang bekerja dalam pelayanan Paulus, teman-teman semua. So belajarlah teman-teman. Pelayanan pusatnya kepada Kristus, bukan diri sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19-40, boleh next lagi. Ini bercerita tentang
Paulus itu ditangkap dan dia dimasukkan dalam penjara, teman-teman. Penjara yang paling dalam dan penjagaan yang ketat. Kepala penjara menjaga mereka dengan sangat aman, dengan ketat. Mereka dipasung sebelumnya mereka dengan luka-luka yang begitu banyak di tubuhnya. Rasanya kalau secara manusia tuh udah pengen nyerah mungkin ya. Kalau gue bayangin, wah gak karuan tuh rasanya. Tapi pada malam, pada waktu hari itu, Paulus dan Silas dalam keterbatasannya, mereka memuji dan menyembah Tuhan dan berdoa. Seketika terjadilah goncangan, pintu-pintu penjara terbuka, teman-teman semua. Kalau saya jadi Paulus dan Silas secara manusia, rasanya apa? Kabur aja. Kalau bisa apa? Lari. Betul nggak? Ada kesempatan. Terbuka pintunya. Pasungnya lepas. Larilah secara manusia. Tapi karena mereka berpusat pada Kristus, mereka nggak pikirkan kedagingan mereka, rasa maunya mereka. Atau kepala penjara datang dengan membawa pedang mau bunuh diri karena apa? Takut. Karena apa? Dipikirnya si Paulus dan Silas sudah pergi, udah hilang. Lalu Paulus dan Silas bilang, enggak, aku di sini, aku sudah di sini. Guys, listen. Tahukah? Dari hal yang paling mungkin menyesakan itu, semestinya dia bisa kabur, teman-teman semua. Tapi malah Paulus dan Silas pada hari itu, dia melayani kepala penjara. Teman-teman tahu ceritanya? Kepala penjara itu bertobat loh, teman-teman. Maka muncullah ayat firman Tuhan. Ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Itulah cerita dari Paulus itu dengan kepala penjara yang menerima keselamatan kepala penjara dan seluruh keluarganya, teman-teman semua. Wow, katakan wow. Bagaimana Paulus tetap berdiri sekalipun rasanya secara daging pengen mungkin gak menyenangkan, tapi karena dia berpusat kepada Kristus, dia tetap melayani. Dia tetap dalam bednya, setia melayani Tuhan. Dia gak pedulikan rasa aman dan nyamannya dia, tapi dia tetap melayani Tuhan dengan segenap hidupnya. Walaupun ada kesempatan untuk dia harus bisa pergi loh, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman, next. To serve means to shift our focus dari ourselves, kedagingan kita, menjadi to Christ, berpusat pada Kristus. Melayani, it's not talk about Jeffrey yang ada di sini. Tapi melayani, it's talk about Yesus Kristus yang ada dalam hidup Jeffrey. Amin. Itulah pelayanannya yang bersama Kristus. Saya undang untuk berdiri. Saya akan rekap 3 poin terakhir. Servanthood, melayani, is talk about 3 things dari Paulus. Yang pertama, to become a true servant begins with a life transformed by God. Dimulai dari perjumpaan pribadi yang mengubahkan hidup saudara saya. Yang kedua, to serve is not matter of choice, bukan pilihan, karena kita yang dipilih. Dan kita mengambil respon hati kita untuk kita mau melayani. Or comfort, bukan kenyamanan. Mungkin ada penderitaan, mungkin ada bayar harga yang kita bayar. Tetapi a lifelong commitment. Komitmen seumur hidup. Pelayanan bukan cuman sifatnya sementara. Ada jangka waktu. Tapi pelayanan adalah komitmen panjang sampai akhir dari hidup kita. Dan yang ketiga, to serve means to shift our focus. Dari apa? Dari diri kita menjadi berpusat kepada Kristus. Tinggal kita belajar. Pulang dari sini teman-teman, ambil keputusan. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Aku mau melayani keluarga di rumah. Aku melayani teman-teman di kantor. Aku mau melayani jiwa-jiwa di luar sana. Jadi teman-teman mulai dari melayani, jadi berkat, jadi teladan. Maka pemuritan bisa terjadi. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah
bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.